Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kembali pelajaran nahwu dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Kali ini kita akan memasuki bait yang ke-11. Nah, ini sudah menjelaskan alamatul fi'li, ya, ciri-ciri fi'il. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan pada bait sebelumnya tentang alamatul ismi, ya, ciri-ciri isim. Nah, ini di bait 11 ini menjelaskan ciri-ciri fiil. Dengan mengetahui ciri-cirinya, kita bisa membedakan antara kalimat fiil dengan kalimat lainnya, ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'lun yang jali. Nah, di sini ya. Jadi adapun fiil yang jali menjadi jelas atau menjadi terang apa fiil tadi dengan apa? Nah, ini. Bita dengan huruf ta yang terdapat pada contoh fa'alta. Nah, jadi taknya ini sebagai penanda ini ya. Nanti taknya disebut tak fa'il ya. Nanti dijelaskan di syarahnya. Dengan tak pada contoh lafadz fa'alta, kemudian yang kedua wa atat dan tak yang terdapat pada lafadz atat. Nah, kalau ini tak ta'nis itu sebagai penanda perempuan. Kalau ini tak fa'il ya. Kemudian berikutnya wa yaf'ali dan ya huruf ya yang terdapat pada contoh if'ali. Ya, pada lafaz if'ali ini terdapat ya. Nah, ini juga ya-nya menandakan fi'il yang disebut ya mukhatabah atau ya fa'ilah. Ya. Mana pelakunya adalah perempuan ya. Kemudian berikutnya wa yang selanjutnya yang terakhir wa nuni akbilana dan huruf nun yang terdapat pada contoh akbilana. Ini juga sebagai penanda fiil ya, yaitu nun taukid. Baik nanti taukidnya sakilah ataupun khafifah. Kemudian fiilun yang jali, adapun fiil yang jali itu menjadi jelas atau menjadi terang apa? Fiil. Baik, kita akan i'rab di bait yang 11 ini i'rabnya ya. Kita lanjut i'rabnya. Bita. Nah, bita ini adalah jarun wa majrurun, adalah jar majrur muta'alliqun bi yang jali tadi ya. Ta'alluq ya kepada lafaz yang jali. Nah, kemudian lafaz yang jali tadi kedudukannya al-waqi, yang mana yang jali itu berkedudukan berposisi huwa dia wa fa'iluhu dan juga fa'ilnya, yaitu berupa ad-dhamirul mustatiru fihi, dhamir mustatir, fi'il dan fa'ilnya. Fi mahalli raf'in pada mahrafa khobaron, sebagai khobar anil mubtada'i dari mubtada. Jadi jar majrur ini ya, bita ini jar majrur ya. Kemudian ta'alluqnya kepada lafaz yang jali. Di mana lafaz yang jali ini berposisi sebagai khobar dari mubtada ya. Jadi di ini pada maharafa sebagai khobar mubtada. Mana mubtadanya? Yaitu kata fi'lun, kalimat fi'lun. Oke, kita lanjut ya. Kemudian fa'in kulta, jika Anda mengatakan, mungkin jika Anda keberatan ya. Yalzamu taqdimu ma'mulil khabari al-fi'li alal mubtada'i wa huwa la yajuzu. Nah, ini ya. Jika Anda mengatakan atau berkeberatan, yalzamu harus atau maksudnya berkonsekuensi gitu. Mendahulukan ma'mul khobar, mendahulukan ma'mul khobar al-fi'li bangsa fi'il. Jadi yang jali ini kan tadi jumlah fi'liyah. Kemudian dia kan pada ma'rufah sebagai khobar. Jadi khobar fi'li, khobar bangsa fi'il. Nah, mendahulukan ma'mul, mana ma'mul? Ya tadi jar majrur tadi. Ya. Ini merupakan, karena dia ta'aluk kepada yang jali, maka dia menjadi ma'mul. Kata yang dipengaruhi oleh amil ya. Jadi mendahulukan ma'mul khobar bangsa fi'il, mendahului alal mubtada atau atas mubtada berkonsekuensi tadi ya. Konsekuensinya apa nih? Wa huwa la yajuzu. Nah, dan hal itu tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Takdimu tadi. Takdimu ma'mul al-khobaril fi'li. Jadi sebenarnya tidak boleh hukum asalnya. Tetapi, nah ini jawabannya kultu. Nah, aku berkata artinya menjawab inna dorurota syi'ri.
Nah, jadi darurat syair sesungguhnya darurat syair dialah. Artinya darurat syair itulah alja'athu ila dzalik ya. Memaksanya. Darurat syair tadi memaksanya ila dzalik kepada hal tersebut. Ya, yaitu hal apa tadi? Takdimu ma'mul ya, mendahulukan ma'mul khobar. Di mana khobarnya bangsa fiil jumlah ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, kita geser dulu ya. Nah, tadi ada kata dzalik hal itu ya. Kita lanjut bahwa innal ma'mula likaunihi jarun majrun. Nah, sesungguhnya ma'mul likauni karena keadaan ma'mul itu tadi ya berupa jaron wa majruron, bita tadi kan bita fa'alta ya. Karena keadaan ma'mulnya itu berupa jar majrur. Nah, itulah ya yuhtamalu fihi dzalika taqaddumu alladzi la yasugu fi ghairihi. Nah, itulah ya yuhtamalu. Yuhtamalu itu artinya ditolerir ya, dimaafkan gitu. Dimaafkan fihi padanya dzalika taqaddumu yaitu mendahulukan tersebut yang sebenarnya alladzi la yasugu fi ghairihi yang mana tidak boleh mendahulukan tadi atau taqaddum tadi tidak boleh fi ghairihi pada selainnya, pada selain jar majrur. Ya, jadi untuk jar majrur ini memang ada keleluasaan jar majrur dan dzaraf ya. Di mana dia sebagai ma'mul boleh mendahului atas mubtada'nya ya. Itu dia merupakan ma'mul khobar tadi ya. Yang mana la yasugu tidak boleh apa taqaddum tadi fi ghairihi pada selainnya. Gitu. Jadi yuhtamalu itu tadi maknanya adalah apa? Dimaklumi, ditoleransi gitu ya. Gitu. Jadi di antara mana ihtamala itu kan afa'anhu, memaafkan. Ya, artinya ditoleransi gitu ya. Kemudian selanjutnya wata mudofun dan kata ta tadi mudofun dimudofkan lalu lafad wa fa'alta lafad fa'altanya nah itu mudof ilaih ya. Kusida lafduhu dimaksudkan lafadnya adalah mudofun ilaih. Jadi posisi fa'altanya tadi sebagai mudof ilaih. Selanjutnya kata atat ya. Wa atat ini terdapat waw, al waw harfu atfin, wawnya adalah huruf ataf, lalu atat itu kusida lafduhu aidon ya sama. Yang dimaksudkan lafadznya juga ma'tufun ala fa'alta. Nah, diatofkan kepada lafadz fa'alta. Gitu ya. Selanjutnya ada kata ya. Ya apa tadi disebutnya? Ya if'ali, ya yang terdapat pada contoh if'ali. Nah, ya juga ini ma'tufun diatofkan kepada ala ta'in. Ya, kepada lafadz ta'in. Wa ya-nya lalu lafadz ya-nya mudhofun dimudhofkan. Wa if'ali dan lafadz if'ali adalah mudhofun ilaih wa huwa maqsudun lafduhu aidan. Dan dia juga sama ya yang dimaksudkan lafadznya. Jadi di sini sebagai mudhof ilaih dia ya. Wa ya if'ali dan ya if'ali, ya-nya yang terdapat pada if'ali. Gitu. Bedanya kalau tadi kusida lafduhu, kalau ini maksudun lafduhu yang dimaksudkan lafadznya sebagai mudhof ilaih ya. Selanjutnya wa nuni dan huruf nun. Nah, jadi di sini ada wawu juga, al wawu harfu atfin sama nuni maktufun diatofkan kepada alat ta'in sama diatofkan kepada ta'in. Wawa mudhof dan dia juga mudhof, wa akbilana dan lafaz akbilananya ya, kusida lafduhu juga ya, lafaznya yang dimaksudkan lafaznya adalah mudhofun ilaih. Kedudukannya sebagai mudhofun ilaih ya. Kemudian selanjutnya ada kata fi'lun yang jali. Adapun fi'il yang jali menjadi jelas apa fi'il. Nah, kata fi'lun itu mubtadun sebagai mubtada, lalu lafaz yang jali fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari ini ya. Wa fa'iluhu adapun fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi, dhamir yang tersembunyi padanya. Jawazan secara jawaz takdiruhu huwa, takdirnya huwa. Nah, kemudian ya'udu ila fi'lin yang kembali kepada lafaz fi'lin. Jadi fi'lun yang jali fi'il yang jali yang menjadi jelas atau terang apa fi'il. Sini ya kembali kepada fi'il. Wal jumlatu fi mahalli raf'in dan jumlah ini kan jumlah yang jali namanya jumlah fi'liyah. Adapun jumlah fi mahalli raf'in pada mahal rafa sebagai apa? Khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada. Oke, selesai untuk i'rabnya. Kita lanjut dengan syarahnya ya. Bait yang berapa ini? Bait 11. Coba ya. Oke.
Kita lanjut syarahnya. Tsumma dzakara musannifu, kemudian menyebutkan siapa musannif, annal fi'la yamtazu anil ismi wal harfi, ya. Jadi menyebutkan musannif sesungguhnya fi'il yamtazu, terbedakan fi'il itu anil ismi wal harfi, dari kalimat isim dan kalimat huruf. Dengan apa terbedakannya? Bita ifa'alta, dengan ta yang terdapat pada contoh fa'alta. Nah, ini kita bisa mengetahui kalau ini kalimat fi'il. Wal muradu biha, adapun yang dimaksud dengannya, dengan taknya tadi adalah ta'ul fa'il, adalah ta fa'il, ya. Kemudian ta fa'il ini nanti keadaannya ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Wahia, adapun taknya itu al madmumatu lil mutakalimi, yang didomahkan untuk menunjukkan mutakalim. Mutakalim pembicara, orang pertama, orang ke satu, ya. Mutakalim. Nahu contohnya fa'altu, gitu. Jadi taknya nanti domah. Dan juga wal maftuhatu, dan taknya bisa juga di fathah untuk menunjukkan lil mukhatabi, untuk menunjukkan orang kedua, lawan bicara. Mukhatab lawan bicara. Nahu contohnya menjadi dari fa'al tuh jadi fa'al, tabarokta misalkan, ya. Kalau fa'al tuh jadi fa'alta, atau di sini dicontohkan tabarokta, maha suci engkau. Nah, jadi ini kita bisa mengetahui bahwa ini kalimat fi'il karena terdapat tak fa'il namanya. Ya, ta fa'il itu bisa domah, bisa fathah, bisa juga kasroh yang terakhir. Wal maksuratu, dan dikasrohkan kalau untuk menunjukkan apa? Lil mukhatabati, untuk menunjukkan mukhatabah. Mukhatabah itu lawan bicara seorang perempuan, gitu ya. Namun contohnya fa'alti, kamu telah berbuat. Dan ini yang ditujukan untuk perempuan. Nah, itu pembeda antara fi'il dengan kalimat lain, yaitu kalimat isim dan huruf, melalui tak tadi, tak fa'il. Yang kedua, wayam tazu aidon bita atat. Nah, ini juga masih dengan ta. Dan terbedakan fi'il juga dengan ta yang terdapat pada contoh atat. Nah, ini ada ta juga. Wal muradu biha, adapun yang dimaksud dengan taknya tersebut, ya. Taknya apa? Ta'ut ta'nis sakinah, itu adalah ta ta'nis sakinah. Jadi tak yang disukunkan, gitu ya. Nah, contohnya ni'mat wa bi'sat. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ni'ma ini adalah kalimat fi'il karena terdapat tak ta'nis, ya. Bi'sa ini sebaik-baik. Kalau bi'sat itu seburuk-buruk. Ini untuk memuji, nah ini untuk fi'il untuk mencela, ya. Gitu. Nah, kemudian perlu diperhatikan kata-kata sakinah tadi, ya. Fahtarujna bisakinati. Nah, ini. Maka kami memberikan batasan. Jadi ihtaroza itu kalau di dalam ilmu nahu maknanya adalah sering diterjemahkan sebagai memberikan batasan atau mengecualikan, gitu ya. Fahtarujna. Ini sering keluar nih kata fahtarujna. Maka kami memberikan batasan. Kami ini ya artinya pengarang, ya, ahli nahu, ya. Maka kami memberikan batasan bisakinati, dengan sakinah, dengan tak sukun, gitu ya. Nah, memberikan batasan anil lahikoti lil asma'i, dari ta yang menyertai isim. Nah, isim pun bisa terdapat ta, ya, yang menempel atau yang menyertai lil asma'i pada isim. Fa'inha, karena sesungguhnya ta tersebut, ta yang menempel pada isim tadi, takunu mutaharikatan. Nah, taknya itu keadaannya diharokati, ya. Tuh. Takunu, taknya itu adalah mutaharikatan, diharokati. Dengan apa harokatnya? Biharokatil i'robi, dengan harokat sesuai i'robnya. Gitu, ya. Nah, jadi beda. Kalau tak yang terdapat pada fi'il harus sakinah, harus sukun, seperti ini, ya. Nah, sedangkan tak yang mengiringi atau yang menempel pada isim itu taknya mutaharikatan, diharokati dengan harokat sesuai i'robnya. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, ya, tergantung nanti posisinya, ya. Nah, contoh misalkan hadi muslimatun, ini isim berakhiran ta, kan. Nah, tapi ini tidak menunjukkan fi'il, tapi ini menunjukkan isim. Kenapa? Karena taknya mutaharikah, berharokat, gitu, ya. Hadi muslimatun, ini adalah seorang muslim, wanita muslim. Nah, ini jadi khobar, dia dirofakan. Ra'aitu muslimatan, di sini dibaca nasab sebagai maf'ul bih, ya. Aku telah melihat seorang wanita muslim. Nah, jadi di sini diharokati taknya. Wa maratu bi muslimatin, saya berpapasan dengan seorang
Muslim. Nah, sini dijarkan tanda jarnya kasrah. Artinya berharkat kan? Takunu mutaharikatan. Jadi taknya itu berharkat. Kemudian juga dengan kata sakinah tadi memberikan batasan wa anil lahiqati lil harfi dari ta yang melekat pada huruf. Nah, jadi ada yang melekat pada isim, ada juga ta tadi melekat pada huruf. Contoh misalkan la ta ini kalimat huruf, tapi ada taknya ya. Kemudian contoh lagi misalkan rubata. Ini sebenarnya harusnya fathah ya. Rubata wasumata. Nah, diharokati gitu ya. Gitu. Wa amma taskinuha, adapun mensukunkan taknya pada contoh ma'aruba wa suma bersama ruba dan suma faqalilun, maka itu sedikit atau jarang. Ada juga ternyata yang disukun. Contohnya ruba jadi rubat wa sumat. Nah, cuman ini faqalilun ya. Jarang atau sedikit. Begitu ya. Oke, selanjutnya wayam tazu aidon biya if'ali. Nah, gitu ya. Wa biya if'ali. Dan terbedakan juga fiil terbedakan juga biya if'ali dengan ya yang terdapat pada contoh if'ali. If'ali ini fiil amar ya. Terus ada ya-nya, ya mukhatabah namanya. Wal muradu biha, adapun yang dimaksud dengan ya-nya tersebut, kalau tadi ta ini ya sekarang ya. Yang dimaksud ya-nya tersebut adalah ya ul fa'ilati, ya fa'ilah. Jadi kalau katakan if'ali ini ya-nya sebagai fa'il, kedudukannya ya. Lakukan olehmu. Mu-nya ini adalah perempuan mukhatabah. Nah, ya-nya ini sebagai ya fa'ilah. Jadi wal muradu biha, adapun yang dimaksud dengan ya-nya tersebut adalah ya ul fa'ilati, ya fa'ilah. Jelas ya? Ya fa'ilah. Kemudian watal haqqu fi'lal amri, dan ya-nya itu menyertai fi'il amar. Ya, bersambung atau menyertai fi'il amar. Itu kan fi'il amar tadi kan? Nah, gitu. Namun contohnya idribi misalkan ya. Nah, ini ya namanya ya fa'ilah, ya muannas mukhatabah atau ya fa'ilah. Dan juga bisa menyertai wal fi'il mudhari fil mudhari. Tadi fi'il amar, nah sekarang fi'il mudhari contohnya tadribina. Nah, ini ya-nya adalah ya fa'ilah. Jadi kedudukan sebagai fa'il, ada pun nunnya apa ini? Nunnya ini tanda rofa untuk af'al khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang bersambung dengan alif isnain, wawu jama, dan ya mukhatabah. Gitu ya. Jadi ya-nya ini sebagai ya fa'ilah. Gitu. Ya fa'ilah. Kemudian untuk ya fa'ilah ini wala talhaqu al-madiyah. Jadi hanya bisa menyertai fi'il amar dan fi'il mudhari, tetapi wala talhaqu al-madiyah tidak bisa menempel, tidak bisa bersambung ya, al-madiyah dengan fi'il madi. Jadi ya-nya itu tidak bisa bersambung dengan fi'il madi, hanya dengan bersambungnya dengan apa? Fi'il amar dan fi'il mudhari. Nah, itu selesai untuk ya fa'ilah ya. Jadi itu sebagai penanda fi'il. Oh, kemudian dibahas di sini. Wa inna maqal musannif, sesungguhnya musannif hanyalah berkata ya if'ali. Walam yakul, dan beliau tidak mengatakan ya uddomiri misalkan. Dia tidak mengatakan ya domir. Walaupun ini sebenarnya ya domir ya. Nah, kenapa alasannya? Lianna hadhihi, karena sesungguhnya hal ini. Kalau beliau mengatakan ya domir, maka konsekuensinya begini ya. Tadhulu biha ya ul mutakalimi. Ya, termasuk tercakup padanya ya mutakalim juga. Gitu. Kalau beliau mengatakan ya domir, tercakup juga ya mutakalim. Sedangkan ya mutakalim itu wahia, dan ya mutakalim itu la tahtasu bil fi'li. Tidak khusus berlaku hanya untuk fi'il kalau ya mutakalim. Ya, jadi kalau ada kalimat bergandengan dengan ya mutakalim, nah itu tidak khusus menunjukkan ya-nya la tahtasu bil fi'li, tidak khusus berlaku hanya untuk fi'il. Ya. Bal, melainkan kalau ya mutakalim itu takunu ya, artinya bisa terdapat apanya ya-nya tadi fihi padanya, pada fi'il. Namun contohnya akromani. Nah, ini kan ya mutakalim ya. Artinya dia bisa terdapat pada fi'il akromani. Dia telah memuliakan aku gitu. Tetapi juga wafil ismi bisa juga terdapat pada isim. Nah, takunu fihi, takunu wafil ismi, dan juga pada isim.
terdapat pada isim. Contoh mana? Gulami. Nah, ini ya mutakalim. Kalau mengatakan ya domir, ya tercakup ya mutakalim di sini. Nah, bisa masuk juga, bisa terdapat juga pada isim. Ya. Wa fil harfi, dan juga bisa terdapat pada huruf. Contohnya ini. Nah, di sini ya-nya ya mutakalim, ya domir ya. Itu makanya beliau tidak mengatakan ya domir, tapi langsung mengatakan ya if'ali, ya yang terdapat pada contoh if'ali. Nah, bihilafi ya if'ali, berbeda halnya dengan ya if'ali. Nah, kalau beliau mengatakan ya if'ali, nah ini fa'inal murada biha, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan ya-nya tersebut adalah ya ul fa'ilati, adalah ya fa'ilah. Jadi khusus untuk ya fa'ilah. Alamat taqaddama, sesuai penjelasan sebelumnya, atau atas apa yang terdahulu, artinya sesuai penjelasan sebelumnya. Nah, wahia, dan dia ya fa'ilah tadi yang terdapat pada if'ali tadi ya. Dan ya fa'ilah itu la takunu, tidak terdapat ya tersebut ila fil fi'li, kecuali hanya pada fi'il. Jadi kalau ya fa'ilah itu tidak terdapat kecuali hanya pada fi'il ya. Makanya sebagai penanda, ya-nya itu sebagai penanda fi'il, membedakan antara kalimat fi'il dengan kalimat lainnya. Kita lanjut berikutnya. Bentar ya. Berikutnya masih pembeda juga. Wa mimma yumayizu al-fi'la nunu akbilana. Dan termasuk apa yang membedakan al-fi'la dengan fi'il adalah nunu akbilana ya. Nun akbilana. Nun yang terdapat pada contoh akbilana. Wal muradu biha, adapun yang dimaksud dengan nunnya tersebut adalah nunu taukidin. Nunu taukidi, maaf ya, pakai alif lam. Nunu taukidi, nun taukid. Baik nanti khafifatan karena au sakilatan. Baik khafifah, nun taukidnya itu khafifah, au sakilatan atau nun taukidnya sakilah. Isim kananya domir mustatir tadinya ya, kembali kepada tadi nun taukidnya. Baik nun taukidnya khafifatan, ini khobar kana yang didahulukan, au sakilatan ini diatopkan kepada khafifatan ya. Jadi baik nun taukidnya khafifatan au sakilatan. Gitu. Nah, lalu di sini beri contoh fal khafifatu, maka ada pun contoh nun taukid khafifah, nahu qalitan, seperti contoh firman Allah Ta'ala, la nasfa'an bin nasiyati. Nah, di sini perlu diperhatikan, ini bukan tanwin asli, tapi sebagai ganti dari nun taukid khafifah. Asalnya nun ini ya, nun sukun, la nasfa'an. Diterjemahkan sungguh kami akan tarik ya ubun-ubunnya, binasiyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Surat Al-Alaq ya. Dan juga berikutnya contoh sakilah. Wa sakilatu, dan contoh nun taukid sakilah, nahu qouli ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, la nuhrijannaka ya Syu'aibu. Surat Al-A'raf ayat 88. Gitu ya. Sungguh ya, pasti kami akan mengusirmu ya, nuhrijannaka ya Syu'aibu, wahai Syu'aib. Baik, kita irab sedikit di sini. Jadi lamnya ini adalah lamu jawabu qasam, muqaddar yang ditakdirkan. Gitu ya. Kemudian nuhrijanaka di sini adalah fi'lun mudhari'un mabniun al-fathi. Dia dimabnikan, asalnya nuhriju, jadi nuhrija. Dimabnikan dengan fathah karena litisolihi bi nun taukid, karena bertemu dengan nun taukid, dan nun taukidnya di sini sakilah. Dan pertemuannya ittisolan mubasyiron, bertemu secara langsung, tidak ada pemisah ya, seperti itu. Kemudian nunnya, nah ini yang disebut nun taukid tadi, nun taukid sakilah itu ya. Kemudian yang fa'ilnya mana dari nuhrijannaka? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya, wujuban takdirnya adalah nahnu ya. Kami akan mengusirmu. Nah, kemudian kafnya di sini adalah dhamir muttasil mabni dengan fathah, ya dibaca ka, pada mahal nasab sebagai maf'ul bih dari nuhrija tadi ya, nuhrijannaka. Jadi sungguh kami akan mengusirmu ya Syu'aibu, wahai Syu'aib ya. Ya-nya di sini harfu nida ya, mabni dengan sukun, ya dibaca panjang mabni dengan sukun, la mahala lahu minal i'rab. Lalu lafaz Syu'aibu di sini sebagai munada. Munadanya munada mufradun alamun, mabninya dengan domah
ya, pada mahal apa? Pada mahal nasab. Munada itu pada mahal nasab. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi fa maknal bait, adapun makna bait yang tadi kita baca, bait yang 10 ya. Atau 11, oh bait yang 11 ya. Yang jali fi'il menjadi jelas, fi'il menjadi terang dengan apa? Bita il fa'ili dengan ta yang terdapat bita il fa'il dengan tak fa'il tadi ya. Yang kedua wa ta'i ta'nisi sakinati. Nah, fi'il juga menjadi jelas dengan tak tanis sakinah yang sukun tadi. Dan yang ketiga dengan apa? Ya il fa'ilati dengan ya fa'ilah. Pada contoh apa tadi? If'ali ya. Dan yang terakhir fi'il juga menjadi jelas dengan apa? Wa nuni taukidi dan nun taukid. Nah, ini jadi kalau ada nun taukid berarti ini adalah kalimat fi'il gitu ya. Jadi fi'il terbedakan dengan kalimat lainnya dengan apa? Dengan nun. Nun apa? Nun taukid. Oke, demikian penjelasan syarah dari bait yang ke-11 ya. Demikian barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.